Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwat fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan hidayah berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang sakinah, yang hal itu semua sekali lagi mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu, melakukan salah satu jihad yang syar'i di dalam agama Islam, yaitu menuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat besar Abu Darda ketika beliau mengatakan, man ra'al guduwa wa raha ilal ilmi laysa bijihad faqad naqsa aqluh. Barang siapa yang menganggap, barang siapa yang memandang keluarnya seseorang baik di pagi atau sore hari untuk menuntut ilmu bukan termasuk jihad fisabilillah, maka akalnya sedang bermasalah, akalnya kurang. Karena bagaimana bisa keluarnya seseorang untuk menuntut ilmu agama tidak dikategorikan sebagai jihad, padahal dengan menuntut ilmu kita mampu membela agama Islam dari noda-noda kesalahan, noda-noda kebid'ahan dan noda-noda kesyirikan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, adanya kita di majelis ini atau kesempatan kita mendengar kajian ini secara khusus atau kajian-kajian yang lainnya, itu merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Bahkan ibadahnya orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarinya. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajari Al-Qur'anul Karim, Allah katakan sebagai orang-orang terbaik dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha mensyukurinya semaksimal mungkin. Tentu saja dengan cara mengamalkan ilmu yang kita peroleh dan berusaha mendakwahkannya semaksimal mungkin. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita menghanturkan salawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau,
para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk mukjizat. Dan bentuk mukjizat terakhir adalah bagaimana kesempurnaan syarat Islam yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa seluruh hukum-hukum Allah, seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengandung maslahat bagi kita. Mengandung sisi positif, manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang mengerjakannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa syariat Islam adalah sebuah kehidupan bagi kita di dunia ini maupun di akhirat. Dan ayatnya sudah saya bacakan dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillahi walir rasul. Sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kalian untuk mengerjakan syarat Islam yang merupakan kehidupan bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Dan sekali lagi jamaah sekalian, saya sudah menjelaskan bahwa yang membutuhkan syariat itu adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seyogianya seorang muslim meyakini masalah ini. Tidak ada satupun hukum syar'i, baik yang skala kecil maupun skala besar, kecuali mengandung manfaat dan maslahat bagi kita. Oleh karena itu jangan berpikir panjang. Jangan berpikir panjang ketika Allah meminta kita mengerjakan sesuatu. Jangan berpikir panjang ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk meninggalkan sesuatu. Dan sebaliknya syiar kita, moto kita ketika Allah memerintahkan kita atau melarang kita adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kata, tidak ada pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang mukmin, oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya mengerjakan syariat Islam, liyahkuma bainahum, agar syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini diamalkan, dijadikan sumber hukum di tengah-tengah mereka. Tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur ayat 51. Inilah syiar kita jemaah sekalian, sami'na wa ata'na. Tidak perlu berpikir panjang lagi. Apalagi salat istikharah. Ini tidak tepat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita, moto kita adalah sami'na wa ata'na. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita butuh pribadi-pribadi seperti Hajar, istri dari Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau ditinggal oleh suami tercintanya di padang pasir yang panas dan gersang, tidak ada air, tidak ada daun-daun hijau, pepohonan dan seterusnya. Kalau logika sederhana itu sama saja bunuh diri. Namun apa yang dikatakan oleh Hajar jemaah sekalian, ketika ditinggalkan di tempat seperti itu, yang pada akhirnya adalah sebuah lokasi dari Masjidil Haram. Apa kata Hajar? Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan saya di sini? Itu saja pertanyaan dari Hajar. Tidak bertanya hikmah, tidak mengerjakan alasannya. Tolong jelaskan kepada saya, kok tega sekali, kok tega banget ya mas? Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah Allahu amaraka bihadza.
Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Kata suaminya, kata suami tercinta, sekaligus Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Na'am." Iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Hajar jamaah sekalian? Apakah saya pikirkan dulu Mas ya? Tolong kasih waktu 1 kali 24 jam. Pernah Hajar mengatakan demikian? Tidak. Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Allah tidak mungkin memberikan mudarat kepada kita. Kalau memang ini perintah Allah, berarti tidak akan ada masalah di hari kemudian. Allah tidak mungkin menelantarkan, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, camkan kata-kata ini, jadikanlah moto kita. Kalau Allah yang memerintahkan, kalau Allah yang melarang, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita mati kelaparan. Allah tidak akan mungkin menjauh dari kita. Kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kaum muslimat, wanita-wanita kita diperintahkan untuk berhijab yang syar'i, tidak perlu berpikir panjang, gunakan perkataan Hajar ini, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan uang-uang haram, harta-harta haram, dan kita berusaha untuk menjauhinya, jangan berpikir panjang jamaah sekalian. Katakanlah idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Ini yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Keimanan bahwa syariat Islam adalah kebutuhan bagi kita, yang mengandung maslahat bagi kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah perintahkan, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah yang dijelaskan atau yang dijadikan keyakinan oleh Hajar sebagai istri yang salehah dan hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya hanya satu. Dia bahkan tidak bertanya hikmahnya, padahal pertanyaan tersebut halal. Jadi jangankan menolak, bertanya hikmahnya saja tidak. Namun Hajar hanya mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Lalu ketika dia mendapatkan jawaban yang mantap dari suaminya bahwa ini adalah perintah Allah, dia yakin bahwa perintah Allah mengandung maslahat. Perintah Allah mengandung manfaat, mengandung sisi positif, dan Allah tidak mungkin menghancurkan hamba-hambanya dengan syariatnya. Dan ini sudah sempat kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat beliau, ketika melihat ada seseorang ibu yang sedang menyusui bertemu dengan anaknya yang beberapa waktu yang lalu hilang dari dekapannya. Apa kata Nabi SAW? Atarauna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah wanita seperti ini, ibu seperti ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu saja akal sehat manusia akan mengatakan, qalu, para sahabat mengatakan, la wahiyya taqdir ala alla tatrahahu finnar. Tentu saja tidak ya Rasulullah, selama ibu ini mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Artinya selama dia bisa menjaga anaknya dari api neraka, atau mohon maaf, selama dia bisa menjaga anaknya dari kobaran api, tidak mungkin dia tinggalkan, apalagi melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengambil momentum ini untuk menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, lallahu arhamu bi ibadi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita yakin ibu kita tidak mungkin tega menelantarkan kita, ibu kita tidak mungkin tega mencampakkan kita, mengusir kita dari rumah, yakinlah bahwa Allah itu lebih sayang daripada ibu-ibu kita. Allah pun tidak mungkin tega memberikan syariat, menerapkan hukum, menjelaskan sunnah nabinya, atau mensyariatkan sunnah nabinya
hanya untuk menyulitkan kita, hanya untuk menyengsarakan kita, dan hanya untuk membebankan kita baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, camkanlah baik-baik bahwa hukum syariat sunnah Nabi SAW adalah maslahat, dan sebaliknya adalah mudarat. Jadi syariat Islam, hukum Allah, sunnah Nabi SAW itu adalah maslahat, itu adalah manfaat, dan sebaliknya adalah mudarat. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang tidak mau melaksanakan syariat Islam, mulai dari pribadinya sendiri, keluarganya sendiri, dan seterusnya, dia hanya akan memudaratkan dirinya pribadi. Dan sekali lagi yang membutuhkan syariat itu kita, bukan Allah SWT. Dan saya sudah bawakan dalil dalam firman Allah SWT surat Az-Zariyat ayat 56 ketika Allah menjelaskan tujuan penciptaan kita. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rizki dari manusia dan jin. Aku tidak butuh rizki dari mereka, dan aku juga tidak meminta dan tidak butuh mereka memberikan makan kepadaku. Lalu Allah menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki dan zat yang maha kuat dan memiliki kekokohan. Ini menunjukkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum bahwa syariat Islam, sunnah Nabi SAW adalah kebutuhan kita sebagai umatnya. Jadi camkan baik-baik. Baik kita tidak tahu hikmahnya atau tahu hikmahnya, yakinlah bahwa syariat ini adalah maslahat. Ini penting jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, kalau mendapatkan sunnah Nabi SAW dari dalil yang sahih, dari dalil yang valid, maka jangan berpikir panjang. Yakinlah bahwa ini adalah maslahat, ini adalah manfaat, walaupun kita tidak tahu hikmahnya, walaupun kita tidak tahu maslahat di balik syariat tersebut. Karena bukan syarat beramal mengetahui seluruh hikmah, bukan syarat beramal mengetahui seluruh hikmah yang ada dalam hal tersebut. Dan saya ingin mengingatkan sedikit bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seluruh syariat Islam mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Ini yang membedakan Ahlussunnah dengan misalnya Mu'tazilah, Ahlussunnah dengan Asy'ariyah, Ahlussunnah dengan Dzahiriyah. Dzahiri dalam masalah ini atau madhab tekstual. Ahlussunnah meyakini bahwa seluruh syariat Islam, seluruh sunnah Nabi ada hikmah. Namun tidak setiap hikmah kita ketahui. Tidak setiap hikmah kita ketahui, tapi pasti ada. Pasti ada maslahatnya, pasti ada hikmahnya. Namun sekali lagi, akal kita terbatas. Dan tidak setiap hikmah Allah informasikan kepada kita. Ada syariat yang hikmahnya sangat jelas, ada yang tidak. Contoh yang sangat jelas misalnya khamar. Pengharaman khamar adalah untuk menjaga akal sehat. Oleh karena itu Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap zat yang bisa memabukkan, merusak akal sehat, maka itu adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Namun juga ada syariat yang hikmahnya tidak kita ketahui, maslahatnya tidak kita ketahui. Apa contohnya jamaah sekalian? Apa contoh syariat yang hikmahnya itu kita tidak ketahui? Contohnya adalah hal-hal yang berkaitan tentang sholat 5 waktu. Yang paling mudah lah. Kenapa misalnya setiap rakaat sujudnya harus 2, rukuknya 1? Kenapa nggak kita balik aja? Rukuknya 2, sujudnya 1. Kan demikian. Ada yang bisa jawab? Antum jadi profesor syariah pun insya Allah nggak bisa jawab pertanyaan ini. Dan memang nggak bakalan ada jawabannya. Dapat kumlot gitu atau summa kumlot, tidak akan mendapatkan jawabannya. Kenapa puasa di bulan Ramadan startnya itu ketika subuh? Kenapa nggak jam 6 pagi saja? Kan lebih nyaman tuh. Biasa kita sarapan orang Jakarta kan jam setengah 6. Lebih cocok misalnya kondisinya. Misalnya. Dan selesainya asar. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat atau 3,5 misalnya? Ini adalah syariat-syariat yang tidak dijelaskan
hikmahnya. Ini menunjukkan sekali lagi syariat Islam, sunnah Nabi SAW. Ada yang dijelaskan hikmahnya dan ada yang tidak dijelaskan hikmahnya. Bisa dipahami? Paham ya? Loh, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala tidak membeberkan saja seluruh hikmah yang terkandung dalam setiap ibadah? Nah, Allah tidak menginformasikan seluruh hikmah yang ada dalam sebuah ibadah atau yang ada dalam beberapa ibadah. Itu mengandung hikmah juga. Wah, kok ribet banget sih, hikmah lagi. Iya. Jadi ketidaktahuan kita terhadap hikmah suatu ibadah atau seluruh hikmah dalam sebuah ibadah itu mengandung hikmah. Salah satunya adalah dijelaskan para ulama untuk menguji kepatuhan kita sebagai seorang hamba. Untuk menguji ketaatan kita sebagai seorang hamba, untuk menguji moto kita sami'na wa ata'na dalam surat An-Nur tadi. Kita sami'na wa ata'na tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menguji loyalitas kita dengan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita masih mau taat untuk mengerjakan sebuah syariat walaupun kita tidak tahu hikmahnya? Bisa dipahami, Pak? Saya akan memberikan analogi sederhana. Contoh sederhana. Contohnya misalnya bapak-bapak, ibu-ibu punya dua pembantu. Ya. Terus kedua orang ini kita beri tugas yang sama. Suruh belanja ke pasar atau di pasar dan kita memberikan list barang belanjaan yang cukup banyak. Ada daging, ada bawang, ada cabai, ada ayam, dan seterusnya. Ketumbar, dan lain sebagainya. Dan kita katakan, kita suruhnya jam 1 siang, kita katakan, kalau bisa pulang jam 3. Jam 3 sudah sampai rumah. Dan kita berikan list belanja yang cukup banyak. Kalau dia tidak cekatan, kalau dia tidak cepat dalam berbelanja, dia tidak akan bisa sampai rumah jam 3. Jadi pembantunya ada berapa, Pak? Ada 2. Yang satu, antum kita bicara dengan dia. Jadi kita bicara dengan yang pertama. Kita bicara begini. Kalau kamu bisa sampai rumah jam 3 dengan membeli seluruh list belanjaan, maka akan ada bonus 500.000. Akan ada bonus 500.000. Yang satu lagi, antum tidak kasih janji apa-apa. Pokoknya belanja jam 3 kalau bisa sudah sampai rumah. Jadi yang satu antum berikan janji, yang satu antum tidak berikan janji. Tapi antum sudah berniat kalau mereka berdua bisa sampai jam 3, antum akan kasih 500.000. Tapi yang satu tidak antum beritahu 500.000 tersebut, yang satu antum beri tahu. Akhirnya berangkatlah mereka. Jadi startlah mereka dari rumah, berbelanja di pasar, pulang ke rumah jam 3. Sama-sama on time. Yang pertama on time, yang kedua on time. Datang tepat jam 3 sore. Dan list belanja, daftar belanja yang antum serahkan terbeli semuanya. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, menurut pandangan antum, mana yang lebih loyal terhadap antum? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Logika sederhana mengatakan yang lebih loyal kepada kita yang kedua. Kenapa? Karena dia bisa on time walaupun tidak mengetahui janji yang akan kita berikan kepada dia. Dia melakukan memang murni karena tanggung jawab dia sebagai pembantu. Murni karena loyalitas dia kepada majikannya. Bukan karena iming-iming janji. Bukan karena iming-iming bonus. Sedangkan yang pertama, sudah ada 500.000 di benaknya. Kan begitu, sudah ada 500.000 di benaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, salah satu sebab mengapa hikmah tidak dibeberkan, tidak diinformasikan secara lengkap, atau bahkan ada syariat yang tidak diketahui hikmahnya, ini untuk menguji loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh tadi,
Yang pertama, kita beritahu hikmahnya. Yang kedua, kita tidak beritahu hikmahnya. Kalau dia bisa pulang dengan tepat waktu. Dan kita sepakat bahwa yang lebih loyal kepada sang majikan, kepada kita adalah pembantu yang kedua. Oleh karena itu sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita pahami masalah ini. Jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mudah-mudahan meninggalkan syariat Islam. Karena sekali lagi yang rugi ketika kita meninggalkan syariat Islam adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ini yang ingin saya tegaskan. Oleh karena itu kesimpulannya, bentuk mukjizat terakhir adalah bahwa seluruh syariat, seluruh hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim itu mengandung maslahat, mengandung hikmah, mengandung manfaat bagi yang menjalankannya. Dan ini tidak mungkin terdapat dalam buku-buku lain atau kitab-kitab lain kecuali kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa ditandingi oleh buah karya seorang manusia. Bisa dipahami, Pak? Dengan demikian kita selesai membahas tentang bentuk-bentuk mukjizat secara ringkas. Bentuk-bentuk mukjizat secara ringkas. Poin berikutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quranul Karim, jadi poin berikutnya adalah bahwa Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir atau Al-Misbahul Munir. Dan Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah dalil hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa qad u'tiya minal ayati ma amana ala mithlihil bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan mukjizat kepada dia. Allah memberikan tanda kebenaran kenabiannya kepada dia. Yang dengan mukjizat ini akan berimanlah manusia kepada nabi tersebut. Akan berimanlah manusia kepada apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya. Dan adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan sebuah mukjizat terbesar, yaitu aku diberikan wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan dengan mukjizat ini aku berharap agar aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan bahwa tidaklah ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah kecuali Allah memberikan tanda-tanda kenabiannya. Allah memberikan mukjizat kepadanya, dan dengan mukjizat ini berimanlah manusia yang didakwahi oleh nabi-nabi tersebut. Sedangkan aku, sesungguhnya aku innama kana alladzi utituhu wahyan, dan aku diberikan mukjizat, yaitu sebuah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, dan dengannya aku berharap
aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan bisa dilihat dalam Al-Misbahul atau Al-Misbahil Munir. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya, dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Ini maksudnya adalah yang diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi maksud hal ini adalah, atau maksud redaksi ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada diriku. Jadi yang dimaksudkan mukjizat dalam redaksi ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepadaku dan Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan ulama menjelaskan mukjizat itu adalah Al-Quran. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan kitab-kitab suci nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu bukan mukjizat, berbeda dengan Al-Quran. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan bukan satu-satunya mukjizat. Dan bukan satu-satunya mukjizat. Karena kita tahu bersama bahwa mukjizat Nabi SAW itu banyak. Contohnya misalnya keluarnya air dari jari-jari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak habisnya susu yang telah diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Namun yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi maksud redaksi ini, kalau dalam bahasa Arab, ini namanya pakai innama. Innama. Fungsi innama secara umum adalah untuk mengkhususkan. Mengkhususkan. Namun dalam redaksi hadis ini, fungsinya bukan mengkhususkan. Artinya bukan satu-satunya wahyu. Namun ini untuk menekankan wahyu yang ada dalam redaksi ini. Jadi innama dalam hadis ini berfungsi untuk menekankan, menegaskan pentingnya redaksi yang sedang diucapkan oleh Nabi SAW. Artinya wahyu terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ulama menjelaskan redaksi seperti ini ada hadis yang lain yang mirip dengan redaksi seperti ini. Contohnya misalnya ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bukan satu-satunya rukun haji itu wukuf di Arafah. Namun termasuk rukun terpenting dalam manasik haji adalah wukuf di Arafah. Karena kalau orang hanya mengadakan wukuf saja, dia tidak tawaf, dia tidak sa'i, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang telah menunaikan ibadah haji. Intinya jemaah sekalian, memang ini pembahasan bahasa Arab. Oleh karena itu saya tidak terlalu panjang menjelaskannya. Intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Itu intinya. Iya. Poin berikutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Allah berfirman fa illam taf'alu dalam ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Dan kalau kalian tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran, dan memang kalian tidak akan mungkin bisa membuatnya, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka. Jagalah diri-diri kalian dari api neraka yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya bersumber dari manusia dan batu. Manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin. Dan neraka tersebut dipersiapkan atau sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab orang-orang kafir. Ya. Poin berikutnya adalah apa makna
Hajar. Apa makna batu dalam ayat ini? Kesimpulan singkatnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Makna batu dalam ayat ini, ulama menjelaskan, atau ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama ketika mereka membahas apa yang dimaksud dengan batu. Yang pertama adalah batu al-kibrit. Al-kibrit itu adalah batu pemantik api yang sangat besar. Sebenarnya mengatakan yang terbuat dari belerang, yang berwarna hitam dan sangat panasnya luar biasa. Panasnya sangat luar biasa. Jadi panasnya luar biasa, sangat kuat. Berwarna hitam, mudah menyala, mudah terbakar. Baunya itu tidak enak dan berasap hitam pekat dan seterusnya, atau yang biasa dikenal atau yang dinamakan al-kibrit. Ini adalah makna batu yang pertama. Jadi batu yang pemantik api, ulama mengatakan lengket, mudah terbakar, menimbulkan asap, berwarna hitam dan menimbulkan asap hitam, baunya tidak menyenangkan, bahkan tidak enak, dan panasnya itu sangat luar biasa. Jadi itu adalah salah satu bahan bakar di api neraka. Makna yang kedua, yang dimaksud batu di sini adalah batu-batu, patung-patung dan berhala-berhala orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi patung yang mereka buat dan yang mereka jadikan berhala, yang mereka jadikan media sebagai perantara, fasilitator, jembatan antara mereka dengan Allah, itu dimasukkan ke dalam api neraka dan termasuk bahan baku atau bahan bakar dari api neraka. Dan makna ini diambil dari ayat yang lain. Jadi makna yang kedua ini diambil dari ayat yang lain, yaitu surat Al-Anbiya ayat 98. Ketika Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Jadi innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian, sesungguhnya kalian, dan apa-apa yang kalian ibadahi, apa-apa yang kalian sembah dari benda-benda mati, dari patung dan seterusnya, berhala dan seterusnya, selain Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi hasabu jahannam. Hasab itu adalah umpan. Jadi sesungguhnya kalian dan seluruh benda mati yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian jadikan jembatan antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada semuanya akan menjadi umpannya neraka jahanam. Akan semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Antum laha waridun, dan kalian akan masuk dan disiksa di api neraka. Dari surat Al-Anbiya 98 ini ulama menjelaskan makna batu dari surat Al-Baqarah 24 adalah batu-batu berhala, patung-patung orang-orang kafir dan musyrik. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, sesungguhnya kalian dan seluruh benda mati yang kalian sembah, berhala yang kalian sembah, semuanya akan menjadi umpan neraka jahanam, semuanya akan masuk ke dalam api neraka, dan kalian pasti akan masuk ke dalam neraka tersebut. Jadi yang dimaksud batu adalah batu-batu patung dan berhalanya orang-orang kafir dan musyrik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan batu itu tidak salah. Batu itu tidak berdosa ketika mereka diolah, dibentuk menjadi sebuah berhala. Kita katakan bahwa ulama menjelaskan
bahwa dimasukkannya batu-batu, berhala-berhala mereka dan patung-patung mereka ke dalam api neraka jahanam adalah untuk menghinakan orang-orang tersebut, orang-orang musyrik dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang-orang yang menyembah mereka, orang-orang yang beribadah kepada mereka, orang-orang yang menjadikan mereka sebagai mediator, sebagai jembatan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menghinakan orang-orang tersebut. Allah menampakkan pada hari kiamat nanti bahwa ternyata berhala-berhala kalian, patung-patung kalian, seluruh benda mati yang kalian ibadahi dan kalian jadikan jembatan antara kalian dengan Allah, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan mereka pun ikut menjadi bahan bakar neraka. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan secara psikologi, secara kejiwaan, itu sangat menyakitkan orang-orang musyrik. Jadi Allah ingin menghinakan dan menyakiti kejiwaan mereka, karena mereka telah lancang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada saat di dunia. Allah ingin memperlihatkan bahwa ternyata yang dielu-elukan selama ini, yang diagung-agungkan selama ini, yang diibadahi selama ini, itu ternyata di hari kiamat tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan sebaliknya, mereka pun ikut dipanggang dan dibakar di api neraka. Dan batu itu benda mati, dia tidak akan merasa sakitnya. Namun tujuannya adalah untuk menghinakan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Karena secara psikologi orang akan terpukul ketika sesuatu yang diagungkannya itu terkapar di hadapannya. Terkapar di hadapannya. Itu sangat terpukul, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ada orang misalnya mengidolakan seorang petinju kelas berat, luar biasa. Tiba-tiba ketika dia nonton pertandingan tinjunya, itu petinjunya itu langsung KO di ronde pertama. Kira-kira yang ikut merasa terpukul sebatas petinju tersebut apa ikut termasuk penontonnya? Termasuk penontonnya, termasuk pendukung fanatiknya. Kok bisa sih orang yang selama ini saya idolakan, juara kelas berat, terhempas, jatuh KO, pingsan lagi di ronde pertama, itu sangat terpukul. Itu baru hobi saja jamaah sekalian. Orang yang suka nonton bola deh, ketika kesebelasannya kalah 10-0, gimana perasaannya? Itu bisa stres loh. Iya, kesebelasannya kalah 10-0. Padahal sebelum pertandingan dia sangat optimis bahwa kesebelasannya akan mengalahkan, atau klub kesayangannya akan mengalahkan lawannya. Ternyata dibantai 10-0. Bahkan ada kenyataan sampai bunuh diri, iya enggak? Iya. Karena sangat jatuh mentalnya. Kok bisa kesebelasan yang saya dukung selama ini itu dikalahkan, dipermalukan 10-0. Nah, kalau itu hobi jamaah sekalian, bagaimana yang sifatnya keyakinan? Seseorang sangat yakin bahwa patung ini bisa memberikan manfaat kepada saya. Tiba-tiba pada hari kiamat nanti, dia dan patungnya ikut dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat menyakitkan baik fisik maupun batin dan jiwa orang tersebut. Bisa dipahami? Iya. Dan sekali lagi, anak tidak menganjurkan antum nonton bola ya. Ini cuman memudahkan pemahaman dalam masalah ini. Memudahkan pemahaman masalah ini. Kalau misalnya yang masih sebatas hobi saja sangat menyakitkan, ketika kita melihat kebanggaan kita jatuh, kebanggaan kita kalah di hadapan kita, apalagi yang sudah mencapai sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan dunia dan di akhirat. Tiba-tiba dibakar bersama dirinya di api neraka. Itu sangat menyedihkan, sangat menghancurkan hati orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, jamaah sekalian rahimanillah wa akum. Jadi kesimpulannya, makna batu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kibrit, maksudnya batu besar dengan perincian yang sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, batu itu maksudnya batu yang merupakan bahan baku dari patung-patung dan berhala-berhala yang diibadahi, disembah dan dijadikan mediator oleh orang-orang kafir dan Quraisy ketika mereka
beribadah dan menyembah. Dan saya jelaskan sekali lagi, fungsi Allah melakukan hal tersebut, makna yang kedua tadi, itu untuk menghinakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ketika benda yang diagungkannya, benda yang diyakininya bisa memberikan manfaat kepada dirinya, ternyata tidak bisa melakukan apa-apa di hari kiamat. Ternyata dibakar, bahkan menjadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat. Dan saya katakan tadi, itu sangat menyakitkan psikologi kejiwaan seseorang ketika dia melihat sesuatu yang diagung-agungkannya, sesuatu yang dikaguminya, sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan bisa menolak mudarat yang akan menimpanya, ternyata hanya kamuflase belaka, hanya fata morgana belaka, dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin.